Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa rahmati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian mingguan di masjid ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini menjadi salah satu penyebab wasilah kita diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjanji melalui sabdanya. Beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Nabi kita menjanjikan apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan menuntut ilmu ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang penting. Karena apa? Karena semua yang kita kerjakan di dunia ini kelak akan ditanya. Dan ketika seseorang tidak memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, kelak dia juga akan dipertanyakan tentang waktunya. Maka berapa banyak orang-orang yang kelak di hari akhirat mereka akan merugi. Karena apa? Karena disebabkan mereka tidak bisa memaksimalkan waktunya di dunia untuk apa? Untuk menuntut ilmu agama. Dan perumpamaan orang yang alim, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan orang yang ahli ibadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Jadi perbandingan orang yang alim, orang yang paham ilmu agama, dibandingkan orang yang ahli ibadah yang hanya sekedar beribadah saja tanpa menuntut ilmu agama, tanpa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, tanpa mengetahui mana perkara yang sunnah, tanpa mengetahui perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk dirinya, tanpa mengetahui bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, itu dibandingkan orang yang alim, itu seperti halnya bintang di antara bulan yang ada di langit. Berapa banyak bintang-bintang yang ada di langit, tapi sinarnya kalah dengan satu bulan. Berapa juta bintang yang ada di langit, itu sinarnya kalah dengan satu bulan. Dan satu bulan ini perumpamannya bagi orang yang alim. Maka di sini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang ini disebutkan oleh banyak sekali para ulama. Di antara contoh kisahnya yang disebutkan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ini di antara keutamaan disebutkan oleh para ulama, kisah bagaimana kehebatannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merupakan seorang alim, seorang ulama yang bermadzhabkan Hambali, yang mana beliau suatu hari pernah beribadah, kemudian datang seperti gumpalan awan di atas dirinya, kemudian keluar suara dari gumpalan awan tersebut mengatakan apa? Wahai Abdul Qadir, laqad ubbihtu ma harramtu alaik. Saat ini telah aku halalkan apa yang aku haramkan sebelumnya untukmu. Dan intinya kalau Syekh Abdul Qadir sedang sholat, maka nggak perlu sholat lagi. Yang mana ketika yang lain puasa, kamu nggak perlu puasa lagi. Apa yang sebelumnya dihalalkan, apa yang sebelumnya diharamkan, dihalalkan untuk memulai saat ini. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, tidak, wallahi innaka syaitan. Tidak, sungguhnya kamu adalah syaitan. Kenapa? Karena setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, la yanzilul halal wala haram. Tidak turun lagi namanya halal dan haram. Maka terdengarlah dari suara tersebut, saya telah menyesatkan banyak sekali orang yang ahli ibadah dengan cara ini. Akhirnya suaranya hilang. Di sini terlihat sekali orang yang alim, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya
mengetahui tentang ilmu yang Allah berikan kepada dirinya, tapi ketika di dalam dalam kesehariannya Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya, memberikan taufik untuk mengaplikasikan ilmunya, gitu. Maka berapa banyak orang yang ahli ibadah tapi tertipu dengan dengan ibadah. Maka syaitan itu punya namanya taktik, ya, mempunyai taktik. Syaitan ini, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika menggoda manusia, orang ini kelihatan rajin ibadah, maka digoda dengan maksiat kayaknya dia nggak akan tergoda. Tapi coba digoda dengan dengan ibadah yang seakan-akan ibadah, tapi itu dihiasi oleh syaitan, padahal itu adalah kemaksiatan, gitu. Contoh, seseorang menyembelih untuk apa? Alasannya bersyukur telah panen dan lain sebagainya, diserahkan kepada dewi siapa dan lain sebagainya. Contoh di antara contohnya. Padahal ini menyembelih bukan untuk Allah. Padahal Al-Quran sebutkan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Maka orang-orang yang ahli ibadah tanpa didasari ilmu ini jauh lebih mudah digoda oleh syaitan dibandingkan orang yang berilmu. Maka penting sekali kita duduk di majelis ilmu ini, dan mudah-mudahan dengan duduknya kita dan hadirnya kita di majelis ilmu ini termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Salat besertakan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah untuk kita semuanya. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Disebutkan oleh para ulama, kalau di dalam Al-Qur'an ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, menunjukkan tentang pesan setelah ayat ini merupakan pesan yang penting. Maka di dalam ayat ini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perbanyaklah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan sedikit mengkaji tentang kiat-kiat bagaimana kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui semuanya bahwasannya setiap manusia itu pasti akan menghadapi namanya kematian. Yang namanya kematian ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berusaha menghindarinya, walaupun dengan alat secanggih apapun, walaupun dengan teknologi penemuan yang paling canggih zaman sekarang, tidak akan bisa untuk menghindari seseorang dari namanya kematian. Walaupun di film ada contoh mutan dan lain sebagainya, orang yang bisa hidup ribuan tahun dan lain sebagainya, disuntikan eksperimen-eksperimen, itu hanya film. Tapi di kehidupan yang nyata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "A'maru ummati bama baina sitina wa sab'in." Umur umatku ini hanyalah angka antara 60 dan 70. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan apa? Wa qalilun man yatajawazu dzalik. Dan sedikit sekali umatku ini yang melampaui umur tersebut. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini sangat singkat. 60 tahun ini dibandingkan kehidupan kita di alam barzah, ini sangat beda jauh. Kita lihat bagaimana Fir'aun, Namrud, udah berapa ribu tahun yang lalu mereka meninggal, sampai sekarang masih diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dan bala tentaranya masih diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal mereka meninggal sampai saat ini. Berapa ribu tahun yang dia tempuh di alam barzah. Sedangkan dibandingkan hidupnya dia berapa lama? Apalagi umat Nabi Muhammad ini umur yang paling sedikit di antara umat-umat yang lain. Dan Nabi menegaskan antara 60 sampai 70. Maka kalau kita komparasi antara kehidupan kita di dunia dengan kehidupan kita di alam barzah, ini sangat tidak masuk akal kalau kita menggunakan dunia ini untuk foya-foya. Kita menggunakan dunia ini untuk apa? Untuk maksiat, untuk senang-senang. Ada berapa banyak usini wa yakum taqullah orang yang mengatakan, mumpung aku masih muda, nggak apa-apa maksiat dulu. Nanti kalau sudah tua baru aku taubat. Maka ada pesan yang Masya Allah. Pesan ini sangat menyentuh sekali. Pesan ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala, seorang ulama Madinah, gurunya Ustaz Firanda. Beliau pernah di dalam khutbahnya beliau menyampaikan, ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, asy-syababu yadhhab, masa muda seseorang itu pasti akan pergi. Tidak mungkin seseorang dari dulu muda terus. Mungkin bisa muda dalam wajahnya, bisa muda dalam semangatnya, tapi berapa banyak kita mendengarkan
curhatan bapak-bapak, curhatan ibu-ibu. Dulu masa mudaku kok aku lari santai ya, kok kakiku nggak sakit ya. Sekarang turun tangga aja kok boyoan, kok rasanya kok berat dan lain sebagainya. Walaupun semangatnya tinggi. Berapa banyak orang-orang di Mekah, sini wayang minta Allah, semangatnya luar biasa. Untuk tawaf itu semangatnya luar biasa. Tapi dengan faktor usia, mereka tidak bisa melaksanakan tawaf. Akhirnya sampai perlu didorong. Padahal semangatnya tinggi. Maka masa muda ini seseorang tidak mungkin akan muda terus. Asy-syababu yadhhab. Ini pesan yang pertama. Yang kedua, wal hayatu la tadum. Dan kehidupan seseorang itu tidak akan pernah kontinu. Pasti suatu saat akan berhenti kehidupan. Yang namanya kehidupan seseorang nggak mungkin dari zaman Nabi Adam sampai saat ini hidup terus, nggak mungkin. Apalagi Nabi tadi sudah menegaskan dalam hadis yang tadi, umur umatku hanyalah angka antara 60 sampai 70. Gitu ya. Kalau kita komparasikan dengan kehidupan alam barzah, bahkan dengan akhirat, itu tidak masuk akal kalau kita dengan menggunakan waktu kita untuk apa? Untuk maksiat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sungguhnya kematian itu akan benar-benar datang menjumpai kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajal seseorang, batas akhir seseorang, maka tidak akan bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang paling kaya? Meninggal enggak? Meninggal. Qarun meninggal. Bahkan kunci gudang hartanya, wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Kunci-kuncinya itu sampai digotong berapa banyak orang untuk menggotong kuncinya saja, belum hartanya. Maka kalau di Indonesia ada namanya harta karun. Mungkin diambil dari situ ya. Nama orang yang paling punya banyak harta namanya Qarun saat itu. Orang yang paling banyak hartanya pun meninggal. Orang yang paling kuat pun meninggal. Di kalangan para sahabat, lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kurang kuat apa beliau? Disegani oleh semua sahabat. Berapa banyak sahabat yang takut kalau berduel langsung dengan Umar. Sekelas Umar saja meninggal. Orang kaya meninggal. Orang yang paling kuat meninggal. Bahkan semua orang ini meninggal. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada, kapanpun kalian, dimanapun kalian berada, walaupun kalian sembunyi di belakang tembok-tembok yang kokoh, kalau namanya kematian datang itu pasti akan datang. Di sini Allah. Tapi kebanyakan manusia ini merasa bahwasanya hidupnya ini akan lama terus. Angan-angannya terlalu tinggi. Angan-angannya terlalu tinggi. Maka berapa banyak manusia yang lupa tentang hari akhirat. Ada sebuah nasihat yang sangat bagus. Nasihatnya disebutkan, al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia itu datang tanpa membawa apapun. Wa yas'a wara'a kulli syai', dan dia berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu. Tapi dia lupa, wa yatruku kulli syai', dia kelak akan meninggalkan segala sesuatu yang dia berusaha untuk mendapatkannya itu. Dan di akhir apa? Wa yuhasabu ala kulli syai', dan dia akan dihisab terhadap semua sesuatu yang dia miliki saat itu. Makanya pernah ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib tentang apa dunia itu. Dunia itu seperti apa sih? Ali bin Abi Thalib mengatakan, apakah aku ingin menjawab kepadamu, kamu pengen jawaban yang panjang apa yang pendek? Maka seorang tersebut mengatakan jawaban yang pendek saja, mensifati dunia seperti apa. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Halaluhu hisab, haramuhu annar. Halalnya adalah hisab, ya, dihitung kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan haramnya pasti neraka. Inilah kehinaan dunia sebenarnya. Maka seseorang Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, terkadang seseorang itu merasa dirinya akan hidup lama. Angan-angannya lama, kelak 10 tahun kelak, 10 tahun ke depan aku akan gini. Maksimalkan dulu ibadahmu hari ini. Pikirkan dulu bagaimana besok ibadah lebih maksimal lagi dibandingkan hari ini. Maka biasanya Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, para santri itu apalagi di pondok-pondok pesantren tahfidz, pondok-pondok pesantren salaf, itu mereka mempunyai jadwal. Kami dulu, dan ini bukan aib di antara kami, dan kami saling mengetahui satu sama lain. Biasanya orang itu menyembunyikan jadwalnya, tapi biasanya teman dekatnya pasti mengetahui jadwal teman-temannya yang lain.
gitu. Ada seorang teman yang menyembunyikan jadwalnya di mana? Ditaruh jadwalnya, ditempel di belakang pintu lemari. Setiap malam sebelum tidur dicontreng. Akhirnya apa? Teman dekatnya pun tahu. Ketika teman orang tersebut ingin melihat jadwal teman dekatnya, dibuka lemarinya nggak ada. Ternyata jadwalnya sama orang tersebut apa? Disobek di kertas, dimasukkan ke kantong. Mereka saling menyembunyikan amal ibadah. Tapi walaupun mereka menyembunyikan amal ibadah, mereka punya jadwalnya. Sehingga contoh, minggu ini sholat duha saya bolong 2 kali. Bagaimana caranya minggu depan nggak ada bolong sama sekali? Minggu ini murojaah ana cuma 5 juz. Gimana caranya minggu depan murojaah ana 10 juz? Itu mereka catat. Supaya apa? Supaya kualitas kehidupan itu semakin baik. Karena seorang itu nggak tahu kapan meninggal. Maka kalau ada seseorang yang mengatakan, saya ustadz, saya adalah kiai, tapi saya mengetahui hal yang gaib, saya mengetahui kapan kamu akan meninggal dan lain sebagainya, pastikan dia adalah pendusta. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir." Allah lah yang mempunyai apa? Ilmu gaib. Dan seorang itu tidak akan tahu apa yang dia bisa kerjakan besok. Dan Allah menegaskan lagi, seorang itu tidak akan pernah tahu kapan dia akan meninggal. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, berapa banyak mungkin dari kerabat kita, saudara kita, bahkan usini wayakum pasangan kita, adik kita dan lain sebagainya, itu mereka sudah meninggal mendahului kita. Tapi berapa banyak seseorang yang bahkan didahului oleh keluarganya sendiri menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, justru apa? Justru malah tidak mengingatkan dirinya tentang kematian. Berapa banyak orang yang ditinggal keluarganya malah depresi. Akhirnya apa? Akhirnya semakin menjadi-jadi, malam tidak pulang, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Padahal yang namanya ketenangan, biasanya orang mencari ketenangan itu dengan perkara yang haram. Padahal kalau kita hanya mencari ketenangan di dunia, Bapak Ibu dan rahmatullah Subhanahu wa taala, itu sangat mudah sebenarnya. Dengan perkara yang halal sedikit saja, terkadang kalau kita bersyukur, itu merasakan ketenangan, kenikmatan hidup. Contoh, pagi hari bapak-bapak depan teras ngopi sambil makan gorengan. Nikmat nggak? Nikmat itu. Padahal cuma kopi loh. Padahal cuma gorengan. Dengan apa? Dengan bersyukurnya dia kepada Allah menjadikan kopi dengan gorengan itu Masya Allah. Maka berapa banyak bapak-bapak ngopi di depan teras pagi hari mengatakan fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Tapi orang-orang yang lupa bersyukur kepada Allah, lupa bahwasanya semua ini akan dihisab oleh Allah, mereka apa? Mereka berfoya-foya, memanfaatkan hidupnya masa muda sebelum datang masa tua untuk apa? Untuk bermaksiat. Ya kalau dia tahu tentang kapan kematian dirinya, kalau nggak tahu, parah di sini. Maka di sini Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, nasihat yang kedua disampaikan oleh Abdul Razak Al-Badar. Beliau mengatakan wal hayatu la tadum. Kehidupan manusia itu tidak akan selamanya berlanjut. Ada seorang syekh juga di Madinah, beliau memberikan nasihat. Nasihatnya Masya Allah sangat bagus. Beliau mengatakan qad yarakal ba'du taqiyya wa qad yarakal akharuna mujrima wa qad yarakal akharuna kadza wa kadza wa kadza walakinnaka annaka adra bi nafsik. Fasirrul wahidul ladzi la ya'lamuhu ghairuk huwa sirru 'alaqatika bi rabbik. Lianna haqiqata taqulu balil insanu 'ala nafsihi basirah. Jadi banyak orang yang menilai kita sebagai orang yang bertakwa. Mungkin antum menilai ana sebagai orang bertakwa, itu cuma sangkaan antum saja. Bisa jadi antum jauh lebih baik dibandingkan ana. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, kalau saya melihat anak muda, saya iri dengan dia. Kenapa? Karena dosa dia lebih sedikit dibandingkan saya. Husnudzonnya seorang ulama kepada orang lain sampai seperti itu. Kalau saya melihat orang tua, saya jauh lebih iri kepada dirinya. Kenapa? Karena amal ibadah yang dilakukan jumlahnya jauh melebihi amal ibadah yang ana lakukan. Ada pula orang yang melihat seseorang itu ahli maksiat. Oh, ini kayaknya anak-anak nakal nih, anaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akan tapi ketahuilah bahwasannya tidak ada seseorang yang jauh lebih mengetahui amal ibadah kita dibandingkan diri kita sendiri. Berapa banyak orang-orang yang menilai orang tersebut alim, tapi justru malah diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi berapa banyak orang-orang yang tidak mengenal fulan, justru fulan tersebut
Diwafatkan dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Karena apa? Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Maka berapa banyak orang, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang enggak terkenal, tapi di sepertiga malam mereka senantiasa apa? Bangun untuk sholat malam. Berapa banyak orang-orang yang terkenal kerja dari pagi ketemu pagi lagi sampai melalaikan sholat malam. Maka tidak penting menjadi terkenal di hadapan manusia. Yang terpenting adalah bagaimana kita terlihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedang beribadah. Memaksimalkan waktu ini sangat penting. Karena apa? Karena waktu ini kelak akan ditanya. Dan Syekh tersebut melanjutkan nasihatnya apa? Wa min khuturatil 'aishi baina ta'ati wal ma'siyah wa annaka la tadri fi ayyi fatratin satakunu minhu al khatimah. Dan di antara urgensi kehidupan seseorang itu antara kemaksiatan dan ketaatan. Itu cuma antara dua ini. Dan seseorang itu tidak akan mengetahui kapan dia diwafatkan, apakah dalam kemaksiatan ataupun dalam ketaatan. Makanya para ulama ini jeli, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak para ulama menukilkan pendapat seorang ulama, disebutkan pendapat tersebut, man 'asha mata 'alaihi wa man mata bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang hidup di satu kebiasaan, maka dia akan diwafatkan dalam kebiasaan tersebut dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Maka berapa banyak orang-orang yang meninggal dalam keadaan maksiat, kalau dibangkitkan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika hari kiamat. Kita lihat bagaimana Fir'aun. Fir'aun itu dari dulu sampai sekarang diazab. Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Api neraka, kobaran api neraka, siksaan itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang seluas mata dirinya memandang. Kemudian di hari kiamat, lihat bagaimana Fir'aun dibangkitkan. Wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkan Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang paling pedih. Kepada azab yang sangat pedih. Bahkan kalau kita lihat dari riwayat-riwayat yang ada, azab di akhirat yang paling ringan saja itu seseorang dibakar menggunakan sandalnya, kepalanya melepuh, mendidih. Itu azab yang paling ringan. Bagaimana azab yang berat? Dan neraka ini kayu bakarnya adalah manusia. Waquduhan nasu wal hijarah. Kayu bakarnya manusia. Makanya orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka kelak akan di keraknya neraka. Dan itu menjadi kayu bakarnya neraka. Dahsyatnya luar biasa. Dan panasnya api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu 70 kali lipat dibandingkan panasnya di dunia. Kalau kita melihat api vulkano di gunung, panasnya itu, kalau kita masukkan batu besar, itu dalam hitungan detik itu pasti akan meleleh. Padahal batu yang besar, keras, kalau kita menghancurkan, dimasukkan di api vulkano itu hitungan detik langsung meleleh. Di akhirat di neraka 70 kali lipat dibandingkan itu. Kok masih ada orang-orang yang malah mempermainkan akhirat, malah mempermainkan dengan menggunakan AI. Menggunakan AI, day pertama di akhirat, day pertama di neraka, day kedua di neraka, day ketiga, hari ketiga di neraka, dan lain sebagainya. Subhanallah. Dulu para ulama, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca Al-Qur'an, ketika membaca ancaman Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berhenti menangis. Mereka tidak berhenti menangis ketika membaca ancaman ayat Al-Qur'an, ancaman Allah yang berada di ayat Al-Qur'an tersebut. Kok ini ada orang yang ngakunya beriman kepada Allah malah justru memperolok-olok seperti itu. Day pertama di neraka, day kedua di neraka. Guys, ternyata nggak seburuk yang kita kira dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Maka ciri-ciri orang beriman apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Tapi nasihat yang kedua, Syekh Abdul Razak Al-Badr menyebutkan apa tadi? Dan kehidupan manusia tidak akan pernah menyambung. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan wal ghina la yastakir. Dan kekayaan seseorang itu tidak akan pernah menetap. Nggak mungkin orang itu kaya dari lahir sampai meninggal kaya terus. Ya mungkin bisa jadi dirinya kaya terus, tapi kekayaan seseorang itu pasti akan dihisab. Justru berapa banyak orang yang hidupnya pas-pasan, tapi sedekahnya jauh lebih banyak dibandingkan orang yang kaya. Orang yang kaya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, punya uang contohnya 10 miliar. Tapi bersedekah setiap hari, jangan setiap hari, setiap Jumat bersedekah cuma 10.000. Dibandingkan orang yang penghasilannya sebulan cuma 1 juta, tapi mengeluarkan untuk sedekah sampai 500.000, 600.000.
Maka orang-orang seperti ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dirinya gila harta, padahal harta ini tidak akan pernah dibawa mati. Dan Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya apa? Harta kalian dan anak-anak kalian itu cobaan buat kalian, gitu. Kalau kita tidak bisa memaksimalkan harta kita untuk jalan kebenaran, maka kita harus berhati-hati dengan itu. Kita harus berhati-hati dengan itu. Kok ada orang malah pelit bersedekah? Wah, ini dipertanyakan. Dipertanyakan. Kalau kita melihat tuh sini Allah. Kalau kita Bapak Ibu dirahmati Allah, ini anak bukan melebih-lebihkan di Saudi. Di Saudi ini Bapak Ibu dirahmati Allah, mereka kalau sedekah itu luar biasa. Bahkan anak dulu pernah ditawari oleh orang Badui yang hidupnya di gurun pasir di pedalaman. Anak disuruh bertamu sama kawan anak 2 orang, disembelihkan kambing, utuh kambing. Cuma 2 orang, sembelihkan kambing. Kita acara makan-makan besar, ayam 1 dipotong, disuir-suir lagi. Itu pen awet. Pen kita rada akeh tukokne bakwan. Tahu isi. Dan lain sebagainya. Maka luar biasa. Kemudian kita lihat contohnya di Indonesia sini Allah. Ya, kita sebut beberapa orang aja oknum ya. Kalau biasanya di sawah ada orang yang panen jeruk gitu. Kita minta, "Pak, minta 2, Pak." "Iya, ambil 2." "Pak, minta 3, Pak." "Iya, sambil 3." "Pak, minta 10, Pak." Oke banget mintanya dan lain sebagainya. Di Saudi panen kurma, "Syekh, ana minta 1-2 butir, Syekh." Marah mereka. "Kamu kira saya miskin? Dikasih 1 karung ini bawa pulang semua ya." Makanya kalau kita ke sana insyaallah, makanya banyak sekali kalau kita di Mekah menemukan apa? Kalau orang Indonesia bahasanya apa? Halalan, ya bagi-bagi nasi gratis itu. Banyak sekali orang-orang yang ingin bersedekah di sana. Bahkan kalau kita melihat di Madinah sendiri itu kalau lagi buka puasa itu kan ada sufroh kan? Itu per tempat itu beda-beda pemilik. Nanti pemilik ini dari pintu ini sampai pintu ini gitu. Itu rebutan orang yang datang, "Syekh, duduk sini gitu. Jangan pergi, di sini aja, jangan pergi di sini aja." Nah, biasanya kami mahasiswa kan sudah tahu tentang kegiatan seperti itu. Di sana tawarin, di sini tawarin, sampai ujung sana tawarin. Kita keliling dulu cari menu yang paling cari menu yang paling enak, biasanya seperti itu. Baru duduk di sana, biasanya seperti itu. Kalau di Masjidil Haram sudah dikasih packingan khusus dari Masjidil Haram. Memang dari sananya langsung dikasih packingan khusus gitu. Tapi di sini Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasannya harta ini tidak bisa dibawa mati. Maka namanya jenazah, kain kafan, tidak ada kantongnya, tidak perlu menggunakan HP untuk bayar QRIS. Tidak ada. Di kuburan itu nggak ada QRIS lagi supaya nggak diazab bayar lagi, enggak. Mungkin di Indonesia, mungkin di dunia masih bisa, biar nggak dihukum bayar denda, tapi di akhirat tidak bisa seperti itu, tidak bermanfaat. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan wasihhatu la tastamir, dan namanya kesehatan tidak akan terus berlanjut. Seorang sehat terus, pasti ada kalanya sakit. Terkadang seseorang Bapak Ibu itu mereka akan lupa bersyukur kepada Allah sampai diberikan sakit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis Bukhari apa? Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nasi as-sihhatu wal faraq. 2 kenikmatan yang paling banyak dilalaikan manusia untuk bersyukur darinya. Pertama ada as-sihhah, kesehatan. Yang kedua apa? Al-faraq, waktu luang. Kesehatan ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yaraha ilal marda. Tidak bisa melihat kecuali orang-orang biasanya merasakan sakit. Biasanya seperti itu. Maka kalau kita melihat orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian sakit, contoh sakit gigi aja. Ana beberapa waktu yang lalu sakit gigi dan sampai demam. Di situ ana merasakan, Masya Allah, selama ini ana hidup, baru sekali ini ana sakit gigi, kisaran beberapa hari, hampir 1 minggu lah sakit gigi. Itu dibandingkan hidup ana yang sudah lama sekali, dibandingkan sakit gigi 1 minggu, itu kok kayaknya lupa bersyukur gitu. Berapa banyak orang yang jalannya lancar, kakinya nggak ada masalah, tiba-tiba diberikan penyakit kaki, itu baru dirinya bisa bersyukur. Ana pernah ngobrol terhadap kawan ana yang kuliah di sana, dan ini ana dapat kabar cerita, dari kawan ana di sana di Saudi, Masya Allah. Ada seorang anak kecil masih, kalau di usia Indonesia mungkin masih SD lah. Masih SD, kakaknya ini udah SMP menginjak SMA.
Yang pertama, yang kedua masih SMP awal, 1 SMP lah kalau di Indonesia. Adiknya ini masih SD kalau di Indonesia ya. Ini cerita ya, cerita dari beliau. Nah, 3 orang ini, kakak adik ini, yang 2 orang ini, walaupun sehat, walaupun main bola, dia tetap pergi ke masjid untuk setoran hafalan. Sedangkan adiknya ini karena sibuk main bola, lupa baca Quran dan lain sebagainya. Suatu hari terkena musibah sampai kakinya ini harus istirahat dahulu sampai beberapa tahun karena tidak bisa berjalan, harus dioperasi, dipen dan lain sebagainya. Kemana-mana harus pakai kursi roda. Awalnya anak tersebut mengatakan apa? Mengatakan, saya selama ini mengeluh kepada Allah, kenapa saya diberikan penyakit seperti ini? Dan akhirnya saya tahu jawabannya. Ketika ditanya oleh seseorang, kenapa kamu kok kelihatannya sekarang lebih santai, lebih ikhlas? Beliau mengatakan apa? Saya mengetahui mungkin di antara hikmah yang Allah berikan kepada saya ketika saya sakit ini apa? Karena saya melihat kakak saya 2 orang tadi, ketika mereka sehat, walaupun mereka main bola, mereka olahraga, lari-lari dan lain sebagainya, tapi di sore hari, malam hari mereka masih menyetorkan hafalan Qur'annya. Sedangkan saya melalaikan hafalan saya. Sedangkan saya tidak menyetorkan hafalan saya. Bahkan sama sekali saya malas untuk apa? Untuk datang setoran hafalan. Tapi mudah-mudahan dengan sakitnya saya saat ini menghapuskan dosa-dosa saya terlebih dahulu, dan mudah-mudahan saya bisa mengejar pahala kedua kakak saya yang sudah duluan menghafalkan Al-Qur'an. Ini luar biasa Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sesuatu hal yang kecil yang kita rasakan dalam tubuh kita, itulah yang menjadi penyebab kita baru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak mengatakan, fala yaghtar 'abdun bi sihhatihi aw ghinahu aw shababihi aw quwwatihi aw faraghihi fa innahu la yabqa lahu syai'un min dzalik. Maka janganlah seseorang itu tertipu dan menyombongkan dengan masa mudanya, dengan uangnya, dengan kekuatannya, dengan kehebatannya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketika dia meninggal, la yabqa lahu min dzalika syai'. Tidak akan tersisa satu pun dari itu semua. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Gitu. Gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Kemudian apa? Wasihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum sakitmu. Kemudian wa ghinaka qabla faqrika, dan kekayaanmu sebelum miskinmu. Kemudian wa faraghaka qabla syughlika, dan waktu luangmu sebelum kalian sibuk. Kemudian terakhir wa hayataka qabla mautika, dan kehidupanmu sebelum kematianmu. Maka di sini Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bersama bahwasanya kematian seseorang itu pasti datang. Tapi bagaimana cara mempersiapkan kematian? Orang yang cerdas itu Bapak Ibu bukan orang yang pintar matematika, tidak. Orang yang cerdas itu Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala bukan dia yang menang olimpiade, lomba fisika contoh, juara dunia mungkin dalam perkara dunia dia cerdas. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, dan ini hadis yang dihasankan oleh para ulama. Nabi ditanya dalam hadis Abu Hurairah, Nabi ditanya, wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang cerdas? Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensifati orang mukmin yang cerdas adalah orang yang paling tinggi jabatannya, tidak mensifati orang yang paling cerdas adalah orang yang paling hartanya, tidak, orang yang memenangkan piala-piala penghargaan ketika di dunia, tidak. Tapi orang mukmin yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikran wa lima ba'daha istidadan ulaika humul aqyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan untuk apa? Untuk hari datangnya setelah kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, lihatlah bekal apa yang kalian telah persiapkan untuk hari esok, yaitu hari yang datang setelah datangnya kematian. Maka Nabi mengabarkan seseorang itu pasti akan meninggal, dan Nabi menegaskan juga dalam hadis yang lainnya, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat semua pemutus kenikmatan. Apa itu? Al-maut, yaitu kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan semua orang itu pasti akan meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjelaskan seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kisi-kisi bahwa perbekalan terbaik bagi seorang mukmin apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Seseorang Bapak Ibu dan rahmati Allah ingin safar contoh dari Banyuwangi ke Solo atau dari Banyuwangi ke Jakarta. Mungkin enggak dia cuma bawa baju satu?
Tidak mungkin. Jarang sekali. Mungkin nggak seseorang itu nggak bawa baju ganti, nggak bawa sikat gigi dan lain sebagainya. Nggak mungkin. Pasti dia akan mempersiapkan bekalnya. Gitu. Nah, ini kehidupan seseorang yang hidup di dunia ini hanya sebentar. Bahkan satu hari di akhirat, Allah mengabarkan dalam Al-Quran, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Kehidupan satu hari di akhirat itu dipermisalkan oleh Allah seperti 1000 tahun di akhirat. 1000 tahun di dunia. Gitu. Kehidupan kita di dunia loh cuma 60 tahun, 70 tahun lah. Berarti berapa detik di akhirat gitu. Maka sini wa Allah, seseorang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan amal soleh kehidupannya untuk apa? Untuk menuju akhirat. Maka di sini penting sekali kita istiqomah. Penting sekali kita istiqomah. Dan keistiqomahan seseorang itu tidak akan bisa diberikan kecuali tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekelas Nabi Muhammad SAW saja senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sekelas Nabi Muhammad, contoh sauri tauladan yang jelas pasti masuk surga, tapi ibadahnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya oleh Aisyah, beliau menjawab apa? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Padahal sudah dijelaskan surganya pasti dan surganya yang paling tinggi, dan Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang terbaik yang kelak pertama kali membuka pintu surga. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul. Ketika orang-orang kafir kelak dimasukkan ke wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dimasukkan berbondong-bondong ke jahannam, itu mereka ditanya kelak, alam ya'tikum rusul, apakah belum datang kepada kalian seseorang rasul gitu. Itu orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Tapi orang-orang beriman kelak mereka akan berbondong-bondong yang berhak masuk di surga, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam ayat tersebut, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika orang-orang bertakwa kepada Allah, mereka berbondong-bondong bersama Nabi Muhammad SAW mendatangi surga, hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka sudah datang di depan pintu surga, wa futihat, ada kalimat wa di sini. Para ulama tafsir menyebutkan kalimat wa di sini ini menunjukkan bahwasanya kelak yang mengetok pintu surga pertama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Nabi Muhammad saja berdoa untuk apa? Untuk diteguhkan hatinya. Maka di sini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kemudian dia bisa istiqomah dalam imannya. Ini penting dan ini tidak akan diberikan oleh Allah, tidak akan diberikan kepada manusia kecuali datangnya dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia istiqomah dalam amal saleh. Maka ketika orang tersebut meninggal, Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dia yakin tentang itu, meninggal dalam keadaan tauhid. Maka syarat masuk surga itu apa? Ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan kalimat la ilaha illa ini mengandung dua makna. Pertama, la ilaha itu an-nafyu. Kalau kita belajar bahasa Arab ada namanya an-nafyu. An-nafyu itu ada peniadaan. Jadi tidak ada Tuhan. Oke ya? Illa kecuali. Kecuali ini penetapan. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Bapak Ibu, orang yang beriman yang meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, kemudian dia bisa istiqomah dalam ketaatan, ketika wafat seperti apa keadaannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan apa? Alla takhafu, janganlah kamu takut. Disebutkan dalam tafsir apa? Alama qaddamtumuhu min umuril akhirah, tentang perkara yang Allah persiapkan tentang perkara akhirat, terhadap perkara yang telah Allah persiapkan tentang perkara akhirat. Wala tahzanu, dan jangan pula kalian bersedih tentang apa? Tentang perkara yang kalian tinggalkan dalam perkara dunia. Meninggalkan anak istri, meninggalkan harta yang kita miliki, itu tidak akan bermanfaat kecuali apa yang kita miliki itu benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Maka seseorang Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mana dirinya bertakwa kepada Allah, dirinya kelak akan dijaga oleh Allah, dirinya dan anaknya pula. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ketika Nabi Musa bersama Khadir alaihi wassalatu wassalam melakukan safar, melihat dua anak yatim. Dan dua anak yatim ini ternyata di sampingnya ada tembok yang besar. Temboknya diruntuhkan, ternyata ada harta di sana. Kemudian hartanya ini adalah harta hak milik dua anak yatim. Disebabkan apa? Wa kana abuhuma salihah. Karena bapaknya adalah orang yang soleh. Maka orang yang soleh, dia tidak akan pernah ragu tentang apa? Tentang bahwasanya kalau dia beriman kepada Allah, pasti Allah akan menjaga dirinya dan keluarganya. Dan di sini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang meninggalkan anaknya, meninggalkan harta yang banyak tapi tidak dibimbing dengan keimanan. Sehingga apa? Anaknya bahkan kakak dengan adik itu berantem. Bahkan kakak dengan ibu dengan kakaknya yang perempuan dan lain sebagainya itu berantem. Ana pernah mendapati di pondok kami dulu ada seorang anak yang mana setiap sholat pasti kesurupan. Setiap sholat pasti kesurupan. Ketika ditanya, ternyata kiriman dari keluarga kakak ibunya. Karena apa? Karena ibunya mendapatkan harta yang lebih banyak dibandingkan kakaknya. Maka di sini penting sekali pembagian ilmu waris. Nah, karena ada hasad di sana dan orang tuanya tidak mendidik dengan keimanan, sehingga apa? Terjadinya saling kirim santet antara kakak dan adik gitu. Tapi kalau orang-orang beriman, insya Allah Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga dirinya dan keluarganya. Di sini penting. Maka poin penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini apa? Ketika orang tersebut bisa beriman dan istiqomah dalam amal soleh, wa abashiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kabarkanlah gembira tentang surga yang Allah tetapkan untuk kalian, untuk mereka. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara fadilah istiqomah. Nah, bagaimana cara menempuh kiat-kiat pertama, kiat-kiat untuk kita bisa istiqomah? Yang pertama ini disebutkan oleh seorang ulama, Syekh Sa'ad Al-Khaslan. Beliau mengatakan, poin pertama supaya kita bisa untuk istiqomah dalam ketaatan yaitu membaca Al-Qur'an dan mentadaburi Al-Qur'an. Terkadang Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu sibuk mencari pendapat manusia, sibuk mencari pendapat temannya. Dia punya masalah nih, lari ke teman dekatnya. Akhi, ana punya masalah seperti ini, ana punya utang seperti ini, ana punya gini. Padahal kata temannya apa? Dikirain ana nggak punya, dikirain ana juga nggak punya masalah dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Diberikan nasihat yang ngasal saja. Akhirnya orang tersebut masih tidak merasakan ketenangan dalam hatinya, sehingga ketika makin galau ujung-ujungnya maksiat lagi dan lain sebagainya. Padahal semua solusi itu ada dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mempelajari Al-Quran, kalau kita ingin mentadaburi Al-Quran, kita insya Allah pasti akan mendapatkan banyak solusi di sana. Di antara solusi kita bisa tenang apa? Salat. Makanya Allah mengatakan apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah kalian kepada Allah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Maka berapa banyak orang-orang yang mempunyai banyak masalah, ketika dia datang ke seorang syekh, itu saya mengatakan, udah kamu ambil wudu dulu, sholat dulu 2 rakaat, berdoa dulu kepada Allah, cerita dulu sama Allah. Ketika orang tersebut sudah cerita, nangis kepada Allah, sudah plong, akhirnya apa? Hatinya tenang, gitu. Maka di sini penting kita mentadaburi Al-Quran, melihat makna dalam Al-Quran. Orang beriman itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, dibacakan ayat Qur'annya saja, itu sudah menambah keimanannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana, apalagi kalau membaca Al-Quran dan tafsirnya. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran dan apa? Dan mentadaburinya. Maka kalau kita melihat di sini, anak kemarin mentadaburi satu ayat, masya Allah, dan nanti didiskusikan kepada beberapa teman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasabarahin. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti keluarganya dengan keimanan. Bayangkan seorang bapak itu mendidik anaknya membaca Al-Quran. Bapaknya meninggal 60 tahun, anak tersebut masih hidup. Berapa banyak huruf yang dibaca anak tersebut, bapaknya masih mendapatkan pahala. Kemudian apa? Ketika mereka kelak meninggal, contoh, di surga itu Bapak Ibu, itu ada 100 tingkatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fil jannati mi'atu darajat. Sungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Seseorang itu kan tingkatannya berbeda-beda di surga.
Seperti halnya di neraka itu juga ada tingkatan-tingkatan. Semakin rendah semakin panas, gitu ya. Maka di sini Bapak Ibu dan rahmatullah, seorang ayah contoh atau seorang ibu meninggal dan tidak bisa mendapati tingkatan pertama contoh, tapi anaknya yang dididik dengan keimanan, akhirnya dia bisa meninggal dalam keadaan syahid. Akhirnya dia bisa berada di level pertama dari surga. Mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membawa bapaknya, ibunya berada di level yang sama. Begitu pula sebaliknya, seorang bapak yang tidak mendapati anaknya berada di level yang sama di tingkat yang paling tinggi di surga, mereka akan berdoa untuk apa? Supaya anaknya bisa dipertemukan lagi di level yang sama di surga. Maka Allah mengatakan apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan pertemukan mereka di level yang sama di surga. Dan disebutkan oleh para ulama tafsir mengenai tafsiran ini gitu. Maka kalau kita mentadaburi ayat ini Bapak Ibu dan rahmatullah subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya urgensi keimanan yang kita ajarkan kepada anak kita. Terkadang seseorang itu ketika anak itu meminta nasihat, bapak itu hanya memberikan nasihat tentang perkara dunia saja. Biasanya kayak gitu. Ya, tolong berikan aku nasihat ya. Kok kayaknya aku kok semakin ke depan nggak tahu apa yang ingin aku kerjakan gitu. Maka kamu jangan lupa ya, nanti uangmu ditabung, nanti kalau bisa nih beli sawah, nanti kalau ada sisa uangnya beli emas, kalau bisa ini bangun rumah, nanti bisa ini, bisa ini, bisa itu. Tapi lihat bagaimana orang-orang soleh terdahulu ketika mereka memberikan wasiat kepada anaknya. Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Nasihat pertama, jangan kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung tentang perkara akhirat. Seorang ayah yang beriman kepada Allah membentuk karakter anaknya dengan apa? Dengan keimanan. Langsung mengatakan la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ini nasihat Luqman. Kemudian pernah Abdullah bin Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya, mengatakan, wahai ayahku, ausini, berikan aku wasiat. Maka Imam Ahmad mengatakan, ya bunayya inwil khaira fa innaka la zalat fi khair fa innaka ma zilta fi khairin ma nawaital khair. Wahai anakku, niatkanlah kebaikan dalam setiap langkahmu. Karena apa? Karena selama kamu masih meniatkan kebaikan, disitulah kamu mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala kebaikan. Seorang ayah tidak menasihati tentang perkara dunia saja, tapi nasihat yang paling penting adalah terkait dengan nasihat perkara akhirat. Maka Nabi kita Muhammad SAW, beliau memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas tentang apa? Tentang perkara akhirat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah niscaya kamu akan mendapati Allah bersamamu. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta langsung minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu ingin meminta pertolongan langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat yang paling penting seorang orang tua kepada anaknya untuk apa? Untuk nasihat apa? Tentang kebaikan, bukan hanya perkara dunia tapi melainkan perkara akhirat. Karena cintanya seorang bapak itu yang sebenarnya adalah ditunjukkan bagaimana dia membentuk karakter anaknya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah azan, gimana Ustaz? Azan dulu ya. Baik, monggo silakan dilanjut azan dulu. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan kembali. Kiat yang pertama adalah kita mentadaburi Al-Quran. Baik, kiat yang kedua, kita mengetahui fadilah istiqomah tersebut. Fadilah istiqomah tersebut. Dan kita sudah sebutkan fadilahnya, yaitu apa? Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira kepada mereka tentang surga yang Allah siapkan untuk mereka. Yang ketiga, kita menjadikan Allah dan Rasulnya itu jauh lebih kita cintai dibandingkan apapun. Jauh lebih kita cintai dibandingkan apapun. Terkadang Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada seorang yang ngobrol, kemudian terdengar suara azan. Akhirnya dilanjutkan ngobrolnya sampai hampir waktu sholatnya selesai, baru dia sholat. Padahal dia sudah mendengarkan azan. Kalau dia orang yang beriman dan ingin mendapatkan lazatnya keimanan, maka dia harusnya mendahulukan panggilan Allah dibandingkan ngobrolnya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang seseorang itu kalau mendapatkannya atau berada di dalamnya, dia mendapatkan manisnya keimanan. Yaitu apa? Pertama, an yakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya itu jauh lebih dia cintai melebihi apapun. Maka ketika seseorang mengklaim dirinya cinta kepada Rasulnya, tapi mengerjakan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya, nah ini dipertanyakan. Karena hakikat bukti cinta seseorang itu adalah mengerjakan apa yang diperintahkan sesuai dengan apa yang dia contohkan, gitu. Kalau kita nih mencintai Rasul, kita otomatis harusnya mengerjakan perkara yang Allah perintahkan sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Maka omong kosong seseorang yang mengaku bahwasanya dia cinta kepada Allah dan mengaku cinta kepada Nabi, tapi tidak mengindahkan panggilan Allah dan tidak beribadah mengikuti tata cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau menjadikan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa mengerjakan satu perkara yang tidak ada dasar contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pemahaman para sahabatnya, maka akan tertolak. Al-Imam Ahmad menjadikan hadis ini menjadi landasan pokok pondasi keislaman seseorang. Beliau menyebutkan ada 3 hadis yang menjadi landasan pokok seseorang itu beragama Islam. Yaitu apa? Innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang pertama. Karena seseorang itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Yang samar-samar itu namanya syubhat. Hadis yang ketiga dijadikan landasan pondasi keislaman kata Imam Ahmad apa? Barang siapa yang mengerjakan suatu perkara yang tanpa didasari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertolak. Ada orang-orang mengatakan seperti ini. Kan ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seseorang sahabat ketika i'tidal berdoa bukan seperti doa yang Nabi contohkan. Gitu ya. Bukan seperti yang Nabi contohkan. Tapi Nabi malah bertanya, siapakah orang di antara kalian yang membaca ini? Sungguhnya aku melihat malaikat berebut untuk mencatat pahala orang tersebut. Maka sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Akhirnya Nabi benarkan. Berarti nggak ada masalah dong kita mengerjakan perkara yang tidak Nabi contohkan selama itu perkara yang baik. Ini apa di antara hujjah mereka. Hujjah yang kedua, mereka mengatakan, buktinya apa? Bilal itu mengerjakan suatu perkara yang tidak Nabi contohkan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendengar suara sandalnya berada di surga. Berarti boleh dong kita mengerjakan perkara-perkara yang seperti itu selama itu niatnya baik. Maka jawabannya pertama, apa yang dimaksud dengan sunnah? Apa yang dimaksud dengan hadis? Hadis atau sunnah itu definisi yang disebutkan oleh para ulama, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul au fi'lin au takrir. Ada takrir di sana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Bilal mengerjakan amal ibadah tersebut disetujui enggak oleh Nabi? Disetujui kan? Dan apakah yang dilakukan Bilal itu tidak pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal yang Bilal lakukan apa? Bilal itu menjaga sholatnya setelah wudu, gitu. Menjaga sholat, selalu sholat sunnah setelah wudu, gitu. Kemudian Bilal itu menjaga wudunya. Apakah tidak ada dalil menjelaskan tentang seseorang itu harus menjaga wudunya? Gitu. Maka di sini tidak menjadikan hujjah seseorang boleh berbuat segala sesuatu yang penting niatannya baik. Tidak boleh. Yang kedua, ketika tadi, yang pertama tadi, seseorang membaca doa yang tidak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan ketika i'tidal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrir itu, mengikrarkan bahwasanya itu benar. Maka ini termasuk hadis. Ini termasuk hadis. Maka ini menjadi bukti amalan bahwasanya amalan tersebut diikrarkan oleh Nabi dan itu masuknya adalah sunnah, gitu ya.
Maka orang-orang yang menginginkan dirinya mendapatkan kenikmatan keimanan, dia mendahulukan Allah dan Rasulnya. Taib, kiat yang selanjutnya yaitu kita membuat jadwal. Kita membuat jadwal supaya apa? Supaya kedepannya jauh lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Kemudian kiat yang selanjutnya adalah al-julusu ma'a auliya'is salihin, duduk bersama orang-orang yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggambarkan perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang soleh seperti orang yang duduk dengan penjual parfum. Kalau dirinya tidak mendapati parfum, minimal dia mendapatkan wangi baunya. Mendapati wangi baunya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as-sahibus sahib, teman itu menarik gitu. Tergantung teman kita siapa. Kalau teman kita orang-orang yang buruk, pasti akan menarik kita untuk kejahatan. Ada seseorang yang tidak pernah berlaku maksiat sebelumnya. Ya pernah berlaku maksiat tapi tidak terang-terangan, atau maksiat-maksiat yang kecil, mungkin dia berbohong dan lain sebagainya. Tapi salah teman. Akhirnya malam nongkrongnya di diskotik, minum minuman khamr dan lain sebagainya. Tapi ada orang-orang yang dulunya pemabuk, dulunya pemakai narkoba, tiba-tiba dia mendapati kesehatannya kurang sehat dan hadir di majelis ilmu, dan tiba-tiba teman-temannya bapak-bapak yang suka zikir dan lain sebagainya. Akhirnya Pak, lama-kelamaan bisa berubah. Maka teman ini sangat berpengaruh. Maka kita harus mencari teman yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Teman dekat itu kelak akan saling bermusuhan kecuali yang didasari atas ketakwaan kepada Allah. Orang yang saleh Bapak Ibu dirahmati Allah, kita berteman dengan orang saleh. Dan ini disebutkan hadisnya dalam Bukhari dan Muslim. Ketika seseorang berada di surga dan tidak mendapati temannya ada di sana, orang tersebut akan mengatakan, ya Rabbi lan taktamila ladati illa bisodiqi fulan. Wahai Tuhanku, tidak akan lengkap nikmatku di surga tanpa temanku fulan. Karena apa? Karena di dunia dia dulu belajar bareng, puasa bareng, sholat bareng dengan aku. Maka apa? Dia berdoa kepada Allah. Akhirnya orang yang tidak berada di surga bersama orang soleh tadi dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan fadilah teman-teman yang soleh, yaitu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat temannya bisa berkumpul bareng di surga. Maka ini penting sekali Bapak Ibu dan Allah, duduk bersama orang-orang yang soleh. Kemudian yang selanjutnya memilih guru yang tepat. Memilih guru yang tepat. Karena apa? Karena ketika seseorang mempunyai guru yang salah, akan diajarkan kepada perkara-perkara yang tidak ada dasarnya. Contoh, berapa banyak orang yang, Ustadz ana kok ngerasa seperti ini. Oh, amalkan baca ayat kursi 7.000 kali. Baca qul a'udzu birabbin nas 3 kul itu 15.000 kali. Baca ini dan lain sebagainya. Maka ini perkara-perkara yang tidak dibenarkan gitu. Tapi kalau orang yang gurunya benar, dia akan menasihati tentang kebenaran. Contoh Imam Syafi'i rahimahullah pernah suatu hari merasa hafalannya kurang, padahal sekelas Imam Syafi'i loh. Yang kita mengetahui bagaimana kaliber beliau, bagaimana kapasitas beliau, kualitas beliau dalam hafalan. Tapi pernah suatu hari hafalan beliau mulai sedikit rusak, mulai sedikit goyah. Beliau mengadu kepada gurunya namanya Imam Waqi'. Imam Waqi' memberikan nasihat yang benar kepada beliau. Apa? Dalam syairnya Imam Syafi'i mengatakan, syaqautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' memberikanku nasihat apa? Untuk menjauhi maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Maka di sini penting banget kita mencari guru yang baik. Makanya para ulama terdahulu, contoh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim itu padahal kita tahu bahwasanya kapasitas beliau sebagai seorang ulama yang menjadi rujukan juga. Beliau kalau pengen nasihat datang kepada majelis gurunya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu. Dan kita lihat bagaimana murid-muridnya Ibnu Taimiyah. Kita sebutkan saja contohnya Al-Imam Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu, Imam Ibnu Katsir, gurunya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Ibnul Jauzi, gurunya siapa? Ibnu Taimiyah. Al-Imam Mudzahabi, gurunya siapa? Ibnu Taimiyah. Mereka ini kalau ingin nasihat datang ke halaqah gurunya. Padahal kapasitas beliau adalah sebagai orang yang alim. Maka di sini penting sekali untuk memilih guru yang benar. Yang kiat yang terakhir yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang itu tidak akan bisa istiqomah kecuali tanpa taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Tapi mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Barakallahu fikum.
Nggak ada yang nanya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini karena tidak ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan yang Anda sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan dalam membaca Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang-orang yang lagi sakit, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang terkena musibah kemarin tenggelamnya kapal di Selat Bali. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya dan dijadikan mereka sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.